Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 4, MLI 5C akan mempresentasikan tentang komunikasi K3. Next. Baik, saya di sini Fama Puspita Dewi akan mempresentasikan yang pertama mengenai definisi komunikasi. Secara umum, komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communicatio yang bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna. Jadi, komunikasi dapat terjadi apabila terdapat kesamaan makna mengenai suatu pesan yang disampaikan oleh komunikator dan diterima oleh komunikator. Yang selanjutnya ada definisi komunikasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Edwin Emery, komunikasi adalah seni menyampaikan informasi, ide, dan sikap seseorang kepada orang lain. Yang kedua, menurut Carl Copeland, komunikasi adalah proses di mana seseorang individu atau komunikator mengoperkan stimulan, biasanya dengan lambang-lambang bahasa, verbal maupun nonverbal, untuk mengubah tingkah laku orang lain. Selanjutnya ada unsur-unsur komunikasi. Menurut salah satu pakar komunikasi, yaitu Harold Laswell, menjelaskan terdapat 5 unsur utama dalam komunikasi yang saling ketergantungan satu sama lain. Di antaranya adalah sumber atau komunikator, pesan, saluran, penerima, dan efek. Untuk sumber yaitu pihak yang berinisiatif atau mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi. Sumber bisa menjadi seorang individu, kelompok, atau bahkan sebuah organisasi. Proses ini dikenal dengan penyandian atau encoding. Yang kedua ada pesan, yaitu seperangkat simbol verbal atau nonverbal yang mewakili perasaan, nilai, dan gagasan dari komunikator. Yang ketiga ada saluran, yaitu alat atau wahana yang digunakan komunikator untuk menyampaikan pesannya kepada penerima. Yang keempat ada penerima, yaitu orang yang menerima pesan dari sumber yang biasa disebut dengan sasaran atau tujuan, communicate, penyandi balik, khalayak pendengar atau penafsir. Yang kelima ada efek, yaitu kejadian pada menerima setelah ia menerima pesan tersebut, meliputi penambahan pengetahuan, terhibur, perubahan sikap, perubahan keyakinan, atau perubahan perilaku. Tujuan komunikasi yaitu yang pertama mengantisipasi ketidaktahuan, kesalahpahaman, dan permasalahan di dalam organisasi. Tujuan yang kedua yaitu bentuk partisipasi perusahaan dalam sistem manajemen K3. Tujuan yang ketiga yaitu semua personel yang ada dalam perusahaan mendukung implementasi K3. Next. Selanjutnya, saya Cinela Retadi akan menjelaskan persyaratan komunikasi K3. Jadi, dalam komunikasi, apapun bentuknya, pada dasarnya adalah hubungan timbal balik antara pihak yang menyampaikan dan pihak yang menerima. Di sini ada beberapa persyaratan agar sebuah komunikasi dapat berjalan dengan efektif. Persyaratan tersebut yaitu yang pertama adanya perhatian, yang kedua adanya ketertarikan atau minat, yang ketiga adanya keinginan, yang keempat adanya keputusan, dan yang kelima tindakan dari keputusan tersebut. Diharapkan dengan lengkapnya persyaratan komunikasi tersebut, sebuah organisasi atau pihak terkait dapat menyampaikan pesan-pesan K3 dengan baik atau program K3 dapat secara efektif diimplementasikan. Next. Selanjutnya ada klausul OSAS 18001. Dalam persyaratan OSAS 18001 ini terkait konsultasi dan komunikasi, dinyatakan bahwa sebuah organisasi harus mempunyai prosedur untuk memastikan bahwa informasi yang berhubungan dengan K3 dapat dikomunikasikan pada karyawan dan pihak terkait lainnya. Susunan keterlibatan dan konsultasi karyawan harus didokumentasikan dan diberitahukan ke pihak terkait, sehingga karyawan ini harus yang pertama dilibatkan dalam pengembangan dan tinjauan kebijakan dan prosedur untuk mengelola resiko.
Yang kedua, dikonsultasikan setiap terdapat berbagai perubahan yang dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja. Ketiga, terwakilkan dalam urusan kesehatan dan keselamatan kerja. Dan yang keempat, diberitahu siapa saja yang menjadi perwakilan ketiga pada karyawan dan wakil manajemen. Next. Saya Revina Salsya akan menjelaskan terkait pertimbangan pengelolaan komunikasi ketiga. Adapun beberapa pertimbangan dalam melakukan pengelolaan komunikasi dalam sebuah perusahaan. Antara lain, yang pertama itu adalah dalam melakukan pertimbangan komunikasi diperlukan kebijakan dan sasaran ketiga yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan guna mencapai komunikasi yang terarah dan terorganisir. Lalu yang kedua, penerapan sistem manajemen ketiga didokumentasikan guna untuk melakukan komunikasi terkait evaluasi dan penilaian apakah penerapan sistem ketiga ini sudah sesuai atau belum dengan kebijakan ketiga di perusahaan. Lalu yang ketiga, prosedur mengenai bahaya potensial, penilaian, dan pengendalian resiko harus diidentifikasi dan dikomunikasikan oleh perusahaan guna untuk meminimalisir resiko kecelakaan kerja dan perusahaan bisa mencegah timbulnya kecelakaan kerja. Lalu yang keempat, uraian jabatan membutuhkan komunikasi dan koordinasi yang terorganisir karena dalam pengelolaan komunikasi ketiga harus terarah dan terstruktur sesuai kebijakan perusahaan. Lalu yang kelima, hasil tinjauan karyawan terkait ketiga sangat terkait dengan pengelolaan komunikasi di perusahaan karena karyawan sendiri tentunya yang merasakan apakah kebijakan mengenai ketiga tersebut cocok untuk mereka atau tidak. Lalu yang keenam, program pelatihan untuk para tenaga kerja di perusahaan diperlukan guna untuk melatih pengelolaan komunikasi yang telah ditentukan oleh perusahaan, guna untuk meningkatkan koordinasi di setiap tenaga kerja yang ada di perusahaan. Next. Selanjutnya, saya Retna Sulistianingrum akan memberikan contoh kasus mengenai hubungan media komunikasi ketiga dengan pekerja. Di sini diambil suatu jurnal dengan judul hubungan media komunikasi ketiga dengan pengetahuan dan sikap penggunaan alat pelindung diri pada karyawan bagian produksi. Pada jurnal dijelaskan bahwa PT Brajamusti merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Penelitian ini dilakukan pada proyek pembuatan jalan di Terminal Peti Kemas Surabaya. Penggunaan alat berat dan pekerjaan yang memiliki risiko bahaya yang tinggi tidak dapat dihindari pada proses produksi. Menurut pihak manajemen, jumlah kecelakaan kerja yang terjadi selama kurun waktu 2013 sampai tahun 2014 adalah sebanyak 7 kecelakaan kerja di bagian produksi. Menurut pihak manajemen, sejauh ini perusahaan belum menyediakan kebutuhan akan media informasi ketiga yang lebih variatif untuk meningkatkan kesadaran karyawan akan pentingnya penggunaan alat pelindung diri saat bekerja. Karena hal ini, PT Brajamusti memberikan penanganan salah satunya adalah dengan memfasilitasi penyampaian K3 pada seluruh karyawan melalui media komunikasi. Media komunikasi yang diberikan berpedoman pada Workplace Safety and Health for Industrial Marine. Namun, media tersebut masih belum efektif sehingga dilakukan penelitian. Next. Metode untuk penelitian ini yaitu dilakukan dengan pengumpulan data melalui lembar kuesioner pada karyawan untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan sikap penggunaan APD karyawan, sedangkan untuk analisis media komunikasi ketiga yang tersedia dilakukan dengan observasi menggunakan checklist, serta dilakukan pula wawancara untuk mengetahui kebijakan perusahaan terkait media keselamatan kesehatan kerja yang diterapkan di perusahaan. Pengumpulan data ini dilakukan pada semua karyawan. Selanjutnya ada variabel independen media komunikasi keselamatan kerja adalah yang diterima responden. Dengan variabel dependen pada penelitian ini adalah tingkat pengetahuan APD dan sikap penggunaan APD. Next. Media komunikasi yang tersedia pada PT ini yang pertama ada safety promotion, yang kedua ada small group meeting, yang ketiga ada safety information, yang keempat ada other form, yang kelima ada emergency response. Media komunikasi ketiga yang disediakan perusahaan adalah sebanyak 11 jenis. Dari media komunikasi ini,
Berdasarkan pedoman Workplace Safety and Health for Industrial Marine adalah 15 jenis. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah memenuhi sebagian besar jenis media komunikasi K3 yang semestinya disediakan dan apabila dikategorikan presentasi jumlah jenis media komunikasi K3 sebesar 73%, yang termasuk dalam kategori cukup, sehingga masih perlu peningkatan dari perusahaan. Saya Arfauki akan menjelaskan tentang hasil penelitian. Jadi hasil penelitian dari hubungan jumlah media komunikasi dengan tingkat pengetahuan APD dari berdasarkan uji statistik yang dilakukan menunjukkan hubungan antara jumlah media komunikasi yang diterima karyawan dengan tingkat pengetahuan APD ini nilai confident contingency-nya didapat sebesar 0,412 di mana nilai tersebut mendekati 0 yang apabila mengacu pada kategori Sugiono pada tahun 2004 dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan antara jumlah media komunikasi dengan tingkat pengetahuan responden adalah sedang, sehingga media komunikasi K3 yang diterima karyawan saat ini tidak cukup untuk meningkatkan tingkat pengetahuan karyawan tentang APD. Solusinya, kurang kuatnya hubungan media komunikasi K3 dengan tingkat pengetahuan responden perusahaan menunjukkan perusahaan perlu meningkatkan dan menambah jumlah serta jenis media untuk meningkatkan lagi pengetahuan karyawannya. Penambahan media ini tidak dapat hanya sekali dilakukan, tapi harus secara rutin agar dapat membentuk perilaku K3 yang baik dan menjadi budaya di perusahaan. Next. Hasil penelitian yang kedua, hubungan jumlah media komunikasi dengan sikap penggunaan APD tersebut dari uji statistik dengan penggunaan kontingensi untuk mengetahui kuat hubungan antara media komunikasi K3 dan sikap penggunaan APD didapat nilai koefisien sebesar 0,204 di mana nilai tersebut mendekati 0 yang dapat diartikan bahwa hubungan antara jumlah media komunikasi yang diterima responden dengan sikap penggunaan APD karyawan adalah lemah, bahkan lebih lemah dari nilai yang dapat dari faktor tingkat pengetahuan. Hal ini menunjukkan kuat hubungan antara jumlah media komunikasi K3 yang diterima karyawan saat ini dengan sikap penggunaan APD adalah lemah dan tidak dapat membawa perubahan berarti pada sikap karyawan terhadap penggunaan APD. Cara lain untuk membentuk sikap di perusahaan yaitu seorang dapat menggunakan reward dan punishment. Namun PT Braja Musti secara personal belum menerapkan hal ini dengan tegas dan terprosedur, sehingga media komunikasi K3 sangat berpengaruh pada evaluasi K3 yang ada pada perusahaan ini. Next. Saya Cynthia Rebecca akan menjelaskan tentang prosedur komunikasi. Setelah kita ketahui, tadi sebelumnya ada studi kasus yang dapat dilihat bahwa komunikasi itu diperlukan oleh perusahaan, maka itu diperlukan juga prosedur komunikasi sebagai syarat yang tertera pada OHSAS 14.001 pada tahun 2007. Tertuang pada klausul 4.4.3.1 mengenai communication, di mana pada klausul tersebut menyatakan bahwa organisasi harus membangun, menerapkan, dan memelihara prosedur untuk komunikasi internal antar berbagai tingkatan dan fungsi dalam organisasi. Yang kedua, untuk komunikasi dengan kontraktor dan pengunjung lain di tempat kerja. Dan yang ketiga, menerima, mendokumentasikan, dan menanggapi komunikasi terkait dari pihak luar. Dapat diketahui secara umum prosedur komunikasi K3 itu mengatur antara lain, yang pertama ada jenis komunikasi K3-nya, baik umum atau khusus. Yang kedua ada jenis informasi K3-nya, baik internal ataupun eksternal. Yang ketiga ada media komunikasi K3. Yang keempat ada pelaksanaan komunikasi K3, serta umpan balik dan tanggapan. Dapat diketahui prosedur komunikasi sebagai contoh dapat pada SOP. Seperti ini SOP prosedur komunikasi K3. Dijelaskan baik tujuannya, yaitu untuk memberi panduan mengenai tata cara komunikasi mengenai informasi K3, ruang lingkupnya, baik wilayah perusahaan tersebut, termasuk dengan cabang perusahaan tersebut, referensinya, yaitu sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan tersebut sebagai referensi. Selanjutnya ada definisi dan tanggung jawab, serta ada prosedurnya, yaitu
cantumkan jenis komunikasi ketiga tersebut, jenis informasi seperti yang saya sudah bilang, baik internal maupun eksternal, baik media komunikasi, pelaksanaan komunikasi, serta umpan balik dan tanggapan. Selanjutnya tertera juga dokumen terkaitnya. Selanjutnya terlampir juga lampirannya. Disusun, disetujui, dan diketahui, serta diperiksa oleh sekretaris. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.